Hanya saja kita hanya membahas di sini hal-hal yang real begitu ya. Kita tidak membahas hal-hal kehidupan setelah kematian begitu. Karena memang kita belum ke sana begitu. Yang jelas kita sudah punya contohnya atau kita sudah punya sampelnya tentang kehidupan setelah kematian itu. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu. Makanya kita punya pengharapan akan kehidupan setelah kematian itu. Begitu. Kristen itu ada karena Yesus bangkit. Begitu loh. Bagaimana? Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan? Yang terjadi murid-murid ya berpencar satu sama lain kembali ke pekerjaan-pekerjaannya. Begitu. Mereka pikir ya sudah selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Tetapi ternyata Yesus kita itu bangkit. Nah, makanya kekristenan itu kan memberitakan tentang kebangkitan. Gitu loh. Bahwa ada harapan setelah kematian itu. Gitu. Nah, dalam Islam nggak ada itu. Kebangkitan dalam Islam itu ya cuman omon-omon. Gitu. Karena tokohnya yang menjelaskan tentang Islam itu memang tidak mengalami kebangkitan. Muhammad, makanya kalau Anda tanya sama orang Islam, Muhammad di mana? Muhammad itu ya di kuburan. Muhammad sudah meninggal dan dimakamkan di Madinah. Jadi kalau Muhammad bercerita tentang kehidupan setelah kematian, ya bagaimana kita mau percaya? Siksa kubur lah, nanti dikubur ditanya, ya man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agama. Makanya kalau Anda betul-betul mendalami sebenarnya, dan banyak orang Islam kok, banyak orang Islam yang sudah menganggap bahwa agama Islam itu penuh dengan dongeng-dongeng. Itu banyak. Cuman ya mereka nggak mau ngomong, nanti di penjara. Begitu. Kan saya sudah pernah bilang teman-teman, seandainya Yesus tidak bangkit, nggak usah kita ngapain kita ke gereja ngapain. Semua jadi omong kosong gitu loh. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka semua kehidupan setelah kematian, surga, neraka, apa, semuanya omong kosong. Begitu. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita percaya akan itu. Kita percaya akan hal-hal yang kosmik itu, gitu loh. Karena ada sampelnya, ada contohnya dalam Kristenan itu, yaitu kebangkitan Yesus. Dan itulah yang diberitakan mati-matian oleh para pengikut Yesus. Begitu loh. Makanya dalam Bible, pemberitaan Injil itu seperti kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Itulah kenapa. Makanya setelah Yesus bangkit, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Ya, mulai dari sekarang Injil ini, berita tentang Injil ini, kabar baik, kabar sukacita ini, itu harus disampaikan dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka Yesus sendiri mengatakan, kamu itu saksi dari semua yang kamu lihat ini. Begitu. Makanya Injil diberitakan. Makanya dengan pengharapan yang demikianlah, maka kita percaya bahwa memang ada hidup yang kekal itu ada, begitu. Maka kata Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu yang menyangsikan itu maksudnya meragukan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Lalu apa kata Paulus? Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka lebih baik hari ini kita pesta pora karena besok kita akan mati. Karena tidak ada kehidupan setelah kematian itu. Tetapi Yesus kita bangkit. Itulah maka kita punya pengharapan akan hidup yang kekal itu. Seperti itu. Contohnya seperti itu.
Makanya satu-satunya jalan untuk menghancurkan kekristenan itu adalah untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah dongeng. Begitu. Tetapi bagaimanakah itu kamu katakan sebuah dongeng? Begitu. Bagaimana itu dicatat dengan begitu cukup detailnya di dalam Bible? Begitu. Bagaimana murid-murid rela dipenjara untuk memberitakan pemberitaan itu. Bagaimana Paulus mengirim surat-suratnya kepada jemaat. Ya, di mana-mana, di Korintus, Galatia dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Dicatat semua itu. Siapa yang menyalibkan, pada masa pemerintahan siapa. Ya kan? Seperti itu. Makanya Kristen kita itu adalah real begitu, sebuah realita. Coba kalian kalau Muslim berbicara tentang siksa kubur, apa di malaikat nanti di ini, otak mendidih, kain itu semua ya hanya sekedar cerita begitu. Muhammad yang memberitakan itu tidak pernah membuktikan bahwa kita harus percaya hal itu, begitu. Sementara yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus, dia bangkit mengalahkan maut. Itulah yang membuat kita percaya tentang hal-hal yang kosmik yang demikian itu.